Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa ikmalan lima taqaddam fima yata'allaq bi hukmi musyahadah mubarayat kuratil qadam. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang hukum menonton pertandingan sepak bola yang kemarin sempat kita bahas beberapa dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya beliau menyebutkan menonton pertandingan sepak bola itu membuang-buang waktu, ya, menyibukkan seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kemarin kita sampaikan dari apa yang ditulis oleh Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman tentang ulama membolehkan untuk kita bermain bola hanya dalam rangka untuk olahraga saja, untuk melatih fisik, untuk mendapatkan kebugaran, kesehatan, ya, tidak untuk hal-hal yang lain. Apalagi di situ ada perkara-perkara yang mungkar, ya, seperti membuka aurat, kemudian munculnya kelompok-kelompok, ya, fanatik terhadap klub-klub tertentu. Ya, ini melampaui batas dari apa yang dibolehkan di dalam syariat. Kita tambahkan dari referensi yang lain tentang kerusakan-kerusakan yang ada pada kuratul qadam, ya, pada pertandingan-pertandingan sepak bola pada umumnya. Tapi yang pertama adalah berkaitan dengan al-wala wal bara. Ya, di antara mafasid kerusakan sepak bola itu berdampak pada rusaknya al-wala wal bara, yaitu seorang muslim seharusnya dia cinta dan benci karena Allah, namun orang yang fanatik atau orang yang nonton sepak bola itu nanti akan muncul wala wal baroknya bukan kepada Allah, tapi wala wal baroknya kepada tim sepak bolanya. Ya, kemarin kita contohkan, ya, nggak usah jauh-jauh di luar negeri lah, di negeri kita saja antara tim apa dan apa, tim hijau dan tim biru. Ya, wala wal baroknya di atas hijau dan benci kepada yang biru, demikian juga sebaliknya. Nah, ini nggak benar di dalam Islam. Seharusnya dia mencintai seseorang karena keislamannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya, ya, dan harusnya dia membenci seseorang karena kekufurannya, kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya, bukan karena hal-hal tersebut. Ya, kita ringkas saja. Kemudian kerusakan yang kedua at-tasyabbuh bil kuffar,
yaitu menyerupai orang-orang kafir. Ya, seorang yang hobi menonton sepak bola itu akan menyerupai orang-orang kafir atau minimal orang-orang fasik yang ia tonton di sepak bola tersebut. Bahkan kalau sudah ngefans sama pemain bola tertentu, itu akan diikuti gaya-gayanya. Awalnya cuma beli jersey-nya saja, tapi nanti lama-kelamaan dia akan meniru tindak tanduk dari pemain bola favoritnya itu. Ya, pernah kita lihat ya, anak kecil itu, ya masih anak-anak lah. Dia itu nggak tahu ngefans sama pemain siapa gitu. Diikuti sampai potongan rambutnya sama. Jadi nggak tahu ada potongan rambut yang waktu itu ada yang melungker-melungker gini. Ada yang melungker-melungker gitu. Terus dia kalau sudah main bola di kampung itu pakai jersey-nya itu, wah itu udah ngerasa kayak pemain idolanya itu. Gaya-gaya goceknya itu apa. Ya. Sampai pada kemudian hari kita lihat tangannya itu dicoret-coret pakai spidol. Karena pemain idolanya itu tatoan. Pakai spidol dicoret-coret. Hanya kita bilang, kon niku elek potongan model ngono itu. Elek-elek kon gak cocok. Apa jawaban dia? Gak popo, yang penting kayak fulan. Ini kalau kita katakan mahabbah hakikiyah, cintanya itu benar, tulus. Karena orang yang mencintai, dia akan apa konsekuensinya? Ittiba, mengikuti. Maka saya lihat ini cintanya tulus orang ini. Dalam hati saya bilang, dia belani elek ya supaya mirip sama pemain idolanya. Ini cintanya tulus ini. Nggak peduli dia urusan orang bilang dia elek, dia nggak cocok, nggak pantas. Nggak apa-apa. Yang penting saya meniru fulan seperti fulan idola saya. Tapi ini mahabbah yang keliru. Ya coba kalau dia berikan kecintaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, maka konsekuensinya dia akan ittiba. Itu konsekuensi dari orang yang mencintai. Kemudian yang ke berapa? Sama yang kemarin itu banyak kemarin itu. Ya sudahlah, pokoknya antum yang ngurutkan saja. Kemudian yang berikutnya, ihya'u da'wal jahiliyah wal asabiyatil qaumiyah. Pertandingan-pertandingan sepak bola itu menghidupkan seruan-seruan jahiliyah dan asabiyah qaumiyah. Ya, fanatik terhadap golongan. Ini yang diperangi oleh Islam, di mana dahulu para sahabat mereka fanatik terhadap suku mereka, fanatik terhadap golongan mereka. Kemudian datang Islam menghapuskan itu semuanya. Ya tidak ada la fadla li arabiyyin wala ajamin, tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang ajam illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertandingan-pertandingan bola, ya orang-orang yang gila sama bola, ya itu nggak melihat hal-hal demikian. Ya, dia akan fanatik terhadap kaumnya. Kekeliruan, kesalahan apapun yang dilakukan oleh tim sepak bolanya akan dia bela mati-matian. Kebenaran yang datang dari selain tim sepak bolanya pasti dia akan tolak. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-qital wasibabu bainal muslimin. Pertandingan-pertandingan sepak bola itu akan memunculkan pembunuhan, peperangan, tawuran, dan juga celaan-celaan kepada sesama muslim. Ya, saling mencela, saling menghina. Ya, bahkan bisa sampai pada titik tawuran. Ya, terjadi pembunuhan. Dan wakil realita yang ada membuktikan hal tersebut. Ya, betapa banyak tawuran-tawuran mengatasnamakan membela tim sepak bola. Naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, wujudul unuf wasyaghab. Ini dampak dari tadi juga. Pertandingan-pertandingan sepak bola itu akan menyebabkan terjadinya huru-hara di dalam suatu negeri. Akan muncul prahara, ketidakamanan, hilangnya ketidakamanan di suatu negeri tersebut. Dan ini kita rasakan dahulu ketika tim hijau sama tim biru itu bersih tegang.
Pokoknya kalau ada plat L ke kota sana dilempari batu jamaah. Pernah antum dapat itu? Hah? Iya, padahal kita nggak tahu, nggak ikut-ikutan ini. Wala sing menang sopo, sing kalah sopo, nggak urusan. Tapi pokoknya ngelihat ada plat L langsung dilempari batu. Sebaliknya yang plat apa? Padahal plat N nggak cuma sana tok kan? Ya. Nah, ini nggak benar, bisa menimbulkan ketidakamanan. Kemudian yang berikutnya tahkimul qawanin al-wad'iyah. Adanya pertandingan-pertandingan sepak bola itu bisa menyebabkan seseorang akan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang akan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, gimana mau berhukum dengan hukum Allah? Lawung yang membuat peraturan-peraturan di dalam sepak bola itu orang apa? Orang kafir. Ya, seperti misalnya kalau ada misalnya seorang muslim dia ikut pertandingan bola itu, bisa nggak dia menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala seperti dia menutup auratnya? Boleh nggak sama peraturan apa FIFA ya? Boleh nggak sama peraturan FIFA-nya? Nggak boleh. Ya, kemudian ketika datang waktu azan misalnya, boleh nggak mau sholat dulu izin? Nggak bisa, langsung lanjut. Ya, kemudian ketika di bulan Ramadan, bulan puasa, ya, apakah pertandingannya dihentikan karena puasa atau tetap lanjut? Tetap lanjut. Ya, maka mereka akan menggunakan hukum-hukum kafir sebagai patokannya, bukan lagi hukum Islam. Kemudian kerusakan berikutnya, ar-rihanu 'alal fariqil faiz. Adanya taruhan-taruhan ya untuk tim yang menang. Ya, adanya taruhan-taruhan untuk tim yang menang. Ya, pasang taruhan berapa? Apa? Anu nih istilahnya orang-orang itu? Ayo, bawah atas. Oh, nggak paham mana itu? Setengah, siji setengah. Apa maksudnya? Ngapur siji setengah. Ya, kalau lihat obrolan-obrolan orang-orang kayak gitu. Maka taruhan-taruhan seperti ini itu muncul karena tadi pertandingan-pertandingan sepak bola. Bahkan yang kalah taruhan itu biasanya marah, ya, kemudian membunuh bahkan. Yang kemarin kita singgung di Piala Dunia tahun 94 ada pemain Kolombia kalau nggak salah, namanya Andrés Escobar. Ya, dia itu mencetak gol bunuh diri yang menyebabkan banyak gembong-gembong mafia-mafia taruhan itu jadi kalah banyak. Bandarnya itu jadi kalah banyak gara-gara dia. Apa yang terjadi? Dibunuh dia. Ya, sama bandar-bandar judi itu. Nah, ini diantara kerusakan sepak bola. Kemudian yang berikutnya kashful aurat. Ini yang sudah kita singgung, yaitu membuka aurat-aurat. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kerusakan berikutnya nadharun nisa ilal la'ibin. Banyaknya kaum wanita-wanita itu mereka nonton sepak bola bukan nonton pertandingannya, tapi nonton yang apa? Yang main. Ya, nonton yang main. Dulu mungkin Piala Dunia ya 2002, 2006 itu banyak fans-fans sepak bola wanita itu sukanya tuh sama tim Italia. Kenapa suka sama tim Italia? Ganteng-ganteng pemain ini. Itu akibat ya dari pertandingan-pertandingan sepak bola, akhirnya para wanita-wanita menonton kepada pemain-pemainnya dengan pandangan-pandangan syahwat. Kemudian yang berikutnya, kerusakan berikutnya, adamu dzikrillah wassalati wassalam ala rasulih. Orang yang menonton pertandingan sepak bola pasti dia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, ya, dan juga tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya melupakan zikrullah. Karena sebagaimana disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan, hal-hal tersebut bisa menyibukkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya tarku sholatil jum'ah wal jamaat fil masjid.
ya, meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid demi untuk menonton pertandingan sepak bola. Ya, apalagi kalau waktu-waktu yang genting, ya, misalnya sudah masuk waktu subuh, tapi ternyata pertandingan sepak bola ini masih belum selesai, masih adu penalti. Wah, ini mau ninggal subuhan berat nih. Kalaupun sholat subuh, apa yang ada di pikirannya? Hah? Iya, sopo sing menang gitu. Nah, ini dampak buruknya dari menonton sepak bola, dari hobi-hobi menonton sepak bola. Kemudian hadrul amwal wa dhaya'uha, yang membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Ya, seorang rela untuk mungkin bepergian ke satu kota, ke kota yang lain, bahkan pergi ke luar negeri hanya demi untuk menonton tim sepak bola favoritnya. Buang-buang harta. Ya, seandainya dia safar untuk ibadah kepada Allah, dia laksanakan umrah ke Baitullah misalnya, itu lebih baik. Ya, namun yang terjadi banyak di antara mereka yang membuang-buang harta untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menonton sepak bola. Kemudian kerusakan berikutnya, qatlul awqat wa dhaya'uha. Ini sudah disinggung sama Syekh Shalih Fauzan, membuang-buang waktu. Yang berikutnya ar-raqs wat tasfir wal hitafat. Adanya tarian-tarian, joget-joget, kemudian keploan, tepuk tangan, suitan, siulan, ya, dan juga teriakan-teriakan yel-yel. Ya, ini terjadi pada orang-orang yang nonton sepak bola, baik langsung di lapangan stadion ataupun yang nonton di siaran televisi. Nah, ini kalau lihat orang-orang yang nonton di TV itu, keploan-keploan. Ayo, maju terus. Enggak kerungu pemain ini. Ini kan lucu kan? Ya, ketika mencetak gol, ya, kemudian teriak-teriak, suitan-suitan, ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Ya, joget-joget. Kemudian yang berikutnya al-ghibah. Ya, al-ghibah menyebutkan tentang keburukan-keburukan orang lain. Nah, ini dampak daripada cinta dan benci bukan karena Allah. Ketika didapati seseorang, mungkin seorang pemain, ya, bahkan menjadi santapan buat para wartawan-wartawan untuk mengulik kehidupan pribadinya. Dicari-cari kekeliruannya, kesalahan-kesalahannya, kemudian aib-aibnya diangkat, ya, ke publik. Ini termasuk ghibah. Kemudian yang berikutnya as-sukhriyah wal istihza. Ya, memperolok, ya, orang-orang muslim. Ya, kemarin kita singgung itu, orang yang kalau sudah nonton bola itu, terkadang pemainnya itu kalau nggak sesuai dengan keinginan dia, digoblok-goblok. Ya, waduh goblok, umpan kuno loh saja nih. Ngapain kok langsung ditendang itu? Padahal dia sendiri kalau suruh main nggak bisa. Ini hikmahnya jamaah. Terkadang kita itu pandangannya berbeda dengan pandangan pemain yang langsung main di lapangan. Pemain yang langsung main di lapangan berbeda dengan kita yang melihat dari televisi. Kalau kita ngelihat dari televisi, kita ngelihat semua pergerakan musuh. Tapi kalau yang bermain langsung di lapangan, itu dia nggak bisa melihat semuanya, nggak bisa melihat sekelilingnya. Maka demikian juga kebijakan-kebijakan penguasa itu berdasarkan penglihatan pemimpin. Kita nggak melihat penglihatan seperti melihatnya pemimpin. Kita melihat dengan pandangan yang sempit. Wah, kenapa ini pemimpin kok punya kebijakan seperti ini? Kenapa pemimpin kok menaikkan harga ini? Iya, itu dari pandanganmu. Pemimpin melihat dengan pandangan yang lebih luas. Ibarat kalau pemimpin ini ada di gedung yang tinggi sehingga dia melihat semuanya, sedangkan antum berada di lantai 1. Siapa yang pandangannya lebih luas? Pemimpin yang ada di atas. Ya, maka ini hikmah yang bisa kita ambil ketika kita lihat pemain sepak bola, ketika kita lihat penonton yang sedang menonton pertandingan sepak bola itu membodoh-bodohkan pemain yang di lapangan.
Maka ketahuilah bahwa pandanganmu berbeda dengan pandangan pemain tersebut. Ya. Maka ini jatuh dalam istihza, ya, mencela kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adzannusu, ya, memunculkan dugaan-dugaan yang buruk. Ya, dugaan-dugaan yang buruk tanpa dasar, menduga-duga. Atau yang dikenal dengan istilah prediksi-prediksi. Bahkan bisa sampai pada kesyirikan. Ini kalau mau ditambahkan lagi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah tahun 2010, ya 2010-an kalau nggak salah, itu ada gurita, ya, ada gurita yang dijadikan andalan sama orang-orang untuk memprediksi pertandingan sepak bola. Jadi guritanya itu taruh di akuarium. Akuariumnya itu ada 2 bendera negara yang akan bertanding. Ya, misalnya Jerman sama Perancis gitu. Nah, nanti guritanya dimasukkan akuarium itu. Nah, nanti guritanya milih yang mana? Kalau dia milih di bendera, apa tadi Anda ngomong? Hah? Jerman, Perancis. Kalau guritanya milih di Jerman, ini berarti nanti malam yang menang Jerman ini. Dan kebanyakannya betul. Kebanyakannya betul. Makanya benar-benar ditunggu-tunggu ini prediksinya. Ketika keluar prediksinya si gurita ini, orang-orang baru banyak berani memasang taruhan terhadap tim tersebut. Tapi ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada prediksi. Kalau tadi prediksi berdasarkan gurita, Jerman yang menang. Kasus yang kedua, yaitu seorang pengamat sepak bola. Ya, dia mengamati pertandingan nanti malam antara Jerman dengan Perancis. Dia bilang bahwasanya tim Jerman tidak diperkuat oleh fulan dan fulan yang sedang mengalami cedera. Ya, kemudian juga tim Perancis diperkuat dengan fulan dan fulan yang merupakan pemain top. Ya, maka karena kondisi seperti ini, maka tim Perancis itu nanti malam bisa lebih unggul terhadap tim Jerman. Ya, berdasarkan prediksi pengamat bola tadi. Baik. Apa bedanya 2 prediksi ini? Orang yang pakai prediksinya gurita, apakah sama hukumnya dengan orang yang pakai prediksinya pengamat bola tadi? Sama-sama prediksi kok. Apa yang membedakannya? Hah? Kalau dikatakan ramalan, ya cuman beda nama dengan prediksi. Sama yang pengamat bola tadi juga dikatakan ramalan. Tidak berdasarkan data. Ya, tapi ada mufrodat yang lebih tepat. Apa bahasanya kalau dalam pembahasan akidah? Hah? Apa itu? Naam, barakallahu fiik. Tidak ada kaitan antara sebab dan akibat. Kalau pengamat bola tadi nyambung sebab sama akibatnya itu ilmiah. Ya. Dia mengatakan bahwasanya tim Jerman tidak diperkuat oleh fulan dan fulan karena cedera. Sedangkan tim Prancis diperkuat sama fulan dan fulan. Maka ada sebab akibat di sini. Dimana kalau fulan ini tidak main, maka tim Jerman akan lemah. Sebaliknya kalau fulan ini main di Prancis, maka tim Prancis ini akan jadi lebih kuat karena adanya fulan ini yang memang mainnya bagus. Maka si pengamat bola tadi, dia memprediksi berdasarkan sebab dan akibatnya. Maka ini nggak jatuh syirik. Nah, sedangkan yang gurita tadi, apa kaitannya kalau guritanya ke bendera Jerman berarti Jermannya menang? Apa kaitan sebab dan akibatnya? Ada apa enggak? Enggak ada. Meskipun ketika terjadi pertandingan, yang benar prediksinya siapa? Gurita. Antum habis membandingkan ini, antum, saya kalau gitu ikut prediksinya pengamat bola saja. Karena kalau ikut prediksinya gurita ini syirik. Baik. Ternyata ketika antum dapati malamnya prediksi guritanya yang benar. Ya apa antum? Gimana kemudian antum? Percaya sama guritanya habis itu? Tetap saja enggak. Ya, mau benar guritanya, bahkan kalaupun guritanya bisa nebak skornya sekalipun tetap. Ya, karena Ahlus Sunnah tidak berpegang dengan hasil. Tapi yang dilihat apanya? Prosesnya.
Ya, yang dilihat adalah prosesnya, benar apa tidak prosesnya. Kemudian yang berikutnya, ya kita ringkas yang penting-penting saja. At-tanabuzu bil alqab, yaitu melangkopi dengan langkop-langkop yang jelek. Ya, melabeli dengan label-label yang jelek. Ya, terutama pemain-pemain yang dianggap apa ya? Rasis, tahu ya rasis ya? Ya, bahkan ada yang dijuluki sebagai pedes. Iya, jemaah. Ya, sampai dijuluki sampai disebut sebagai monyet karena kulitnya hitam dan yang lainnya. Ya, ini diantara kerusakan-kerusakan sepak bola, adanya rasis. Kemudian yang berikutnya at-tahawun bit taswir, bermudah-mudahan dalam menggambar. Ya, bermudah-mudahan dalam menggambar. Ya, biasanya dibikin gambar, dibentangkan di stadion itu gambar siapa gitu pemainnya yang top. Dengan melukis, ya dilukis gambar-gambar tersebut. Atau bisa juga simbol-simbol kekufuran. Ya, bermudah-mudahan dalam memakai simbol-simbol kekufuran. Kita tahu logo-logo tim sepak bola, terutama sepak bola kafir itu ada simbol-simbol kekufuran di dalamnya. Ya, terutama salib. Ya, bahkan ada yang terang-terangan salib besar. Ya. Kamu kalau tahu jersey-nya Inter Milan tahun berapa itu? 2000? Saya lupa. Pokoknya ada dipakai oleh sebagian orang itu. Warna putih, terus salibnya itu merah. Jelas itu. Ya, salibnya itu merah dari atas ke bawah, kemudian menyamping. Ya, bukan logo loh ya. Memang di pakaiannya. Dan itu dipakai oleh kaum muslimin. Dengan alasan, oh enggak, saya enggak ikut agamanya kok. Ya, saya cuma pakai jersey-nya saja. Sami rawon. Ya, sama saja. Berarti kau ada keridhaan terhadap agama tersebut. Baik, yang berikutnya al-i'anah 'alal itsmi wal 'udwan. Adanya tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum, di mana solidaritas antar supporter itu luar biasa. Dalam hal apapun mereka saling tolong-menolong, bahkan meskipun itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang berikutnya takhwiful muslim, menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Nah, ini terjadi di zaman kita sekarang. Ya. Ada beberapa ancaman-ancaman. Ya, makanya sampai apa yang mau tanding sama Indonesia nanti? Nonton berarti. Ya. Sampai Bahrain itu takut mau main di Indonesia karena apa? Karena diancam, ditakut-takuti sama orang-orang Indonesia dengan adanya ancaman-ancaman itu. Ini dampak daripada sepak bola. Diancam nanti kita ganggu, nanti kita akan pokoknya diganggu-ganggu gitulah. Kemudian yang berikutnya al-mubalagha fil itra' was sana'. Adanya berlebih-lebihan, sikap hulu dalam memuji-muji dan menyanjung-nyanjung pemain sepak bola. Bahkan orang-orang kafir itu menjuluki pemain Argentina siapa? Dijuluki apa? Bukan. Ini yang berlebih-lebihan kok. Mesiah. Tahu Mesiah? Apa Mesiah? Al-Masih. Ya. Messi itu dijuluki sebagai Mesiah, Al-Masih. Nah, ini gulu berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Kemudian takdimul mafdul 'alal fadil. Kerusakan berikutnya adalah mendahulukan yang tidak lebih baik daripada yang lebih baik. Ya, kalau dalam
ibadah saja, mana yang lebih didahulukan, sunnah atau yang wajib? Yang wajib. Tapi kalau dalam orang-orang yang nonton sepak bola, hobi ngefans sama sepak bola, dia lebih mendahulukan yang tidak ada manfaatnya daripada yang bermanfaat. Begadang malam, nggak ada manfaatnya. Ya, sedangkan seandainya dia gunakan waktu tersebut untuk sholat malam, ya untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, tapi itu semua ditinggalkan demi untuk melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan manfaat. Lad dunya walal akhirah. Tidak ada manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Kemudian yang berikutnya, al-ghish, kecurangan-kecurangan. Ya, terjadinya kecurangan-kecurangan dalam sepak bola. Yang kemarin kita singgung, apa hukumnya diving? Ya. Dan juga kadang nggak jujur, dusta. Ya. Misalnya antum ini kalau main sepak bola ini, sudah istilahnya antum merasakan kalau tangan antum kena bola, handsball. Ya, kemudian nggak ngaku, enggak kok, nggak kena tangan tadi kok. Kan gitu kan biasanya kan? Enggak kena tangan tadi kok. Nggak ngaku. Siapa yang mencetak gol dengan tangan? Nah, iya. Ngaku enggak Maradonanya itu? Nggak ngaku. Ini juga kalau bisa dimasukkan ke yang tadi ya. Al-mubalaghah fil itra. Berlebih-lebihan dalam memuji. Tahu dijuluki apa dia? Naudzubillah. Tangan Tuhan kok curang. Kan gitu kan? Ini penghinaan, pelecehan. Ya, naudzubillah. Belum lagi kecurangan-kecurangan dalam masalah pertandingan, diatur skornya, wasitnya mungkin dibayar berapa. Ya, kemudian pemain-pemainnya dikasih obat yang biar kuat itu. Ya, intinya banyak terjadi kecurangan-kecurangan tersebut. Kemudian kerusakan yang berikutnya, tad'iful muslimin. Ya, pertontonan sepak bola ini itu adalah upaya orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, untuk melemahkan kaum muslimin. Yang seharusnya kaum muslimin mencerahkan tenaganya untuk thalabul ilmi, mencerahkan tenaganya untuk melawan orang-orang kafir, namun ternyata disibukkan dengan pertandingan-pertandingan sepak bola, dininabubukan dengan pertandingan-pertandingan sepak bola. Kemudian yang berikutnya, safarul muslim ila biladil kufri duna udhrin. Kerusakan berikutnya adalah seorang muslim akan bersafar ke negeri-negeri kafir tanpa ada udzur yang syar'i. Ya, apa hukumnya pergi ke negeri kafir? Secara asal hukumnya haram, kecuali ada keperluan yang syar'i, seperti untuk berobat, ya, atau untuk belajar suatu ilmu yang dibutuhkan di negeri kaum muslimin, yang tidak ada ilmu seperti itu dipelajari di negeri kaum muslimin, mungkin ilmu kedokteran dan yang lainnya. Tapi kalau cuman buat nonton bola, apa hukumnya? Haram, nggak boleh ke negeri-negeri kafir. Ya. Bahkan berapa waktu yang lalu itu kita dapati ada brosur umroh, itu ditulis umroh plus Andalus. Aman Andalus itu? Spanyol. Mau kemana ke Andalus ini? Ternyata ke stadionnya Real Madrid, stadionnya Barcelona. Sorry jemaah. Jadi diajak tur-tur ke tempat-tempat seperti itu. Ini Andalus. Sudah lama Andalus itu sudah. Sekarang ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Ngapain ke sana? Ya. Sebaliknya, kerusakan berikutnya, dukhulul kuffar biladal muslimin. Ya, sebaliknya, masuknya orang-orang kafir ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, seperti yang terjadi di Qatar kemarin. Ya, atau siapa tuan rumahnya tahun 2030? Kok 34 sih? 2030. 34. Oh, 34.
Siapa tuan rumahnya? Arab Saudi sama. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri Arab Saudi. Nah, itu nanti akan masuk orang-orang kafir ke negeri tersebut, dan masuknya orang kafir tentu akan membawa kerusakan-kerusakan. Ya. Makanya jangan berharap Indonesia jadi tuan rumah sudah. Ya, daripada nanti rusak negeri kita. Tapi anak kira itu saja. Yang lain-lain insya Allah nggak seberapa urgent lah. Tapi kita lanjutkan al-ajwibah al-mufidah. Al-an wasolna ila as-su'al as-sabi' wal arba'in. Qala as-sa'il, seorang penanya berkata, hal yatawaqqaf ala sihhatil manhaj jannatun aw nar? Apakah kesohihan manhaj seseorang, kebenaran manhaj seseorang, manhajnya benar atau tidak, itu mempengaruhi posisinya di surga dan di neraka? Ya, masa sih gara-gara manhaj saja, salah manhaj bisa masuk neraka? Emang kalau manhajnya benar bisa masuk surga? Ada dampaknya enggak sih manhaj ini sama surga dan neraka? Paham? Paham toh mamla? Nah, fal jawab na'am, kata Syekh. Iya. Ya, jangan dianggap manhaj ini nggak ada pengaruhnya terhadap surga dan neraka. Al manhaju idza kana sahihan sara sahibuhu min ahlil jannah. Manhaj apabila itu sahih berdasarkan manhaj para salafus soleh, maka orangnya itu menjadi penghuni surga. Tapi ini hukum secara apa? Umum. Ini hukum secara umum. Nanti akan kita jelaskan kegagal pahaman orang-orang di luar sana ahli bid'ah. Kita ketika mengatakan seperti ini dituduh sebagai orang yang mengkapling surga. Ya, sedangkan yang di luar manhaj salaf itu dituduh pasti di neraka, sudah dicap, divonis, distempel sebagai penghuni neraka. Ini nanti akan kita bantah. Fa idza kana ala manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salafis salih yasiru min ahlil jannah. Apabila orang tersebut berada di atas manhaj, metode beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada di atas akidahnya Rasul, wa manhajis salafis salih, berada di atas manhaj, metodenya, akidahnya para salafus salih, maka dia akan menjadi termasuk di antara penghuni surga. Ya, nas'alullah min fadlih, semoga kita semua termasuk di antara yang disebutkan oleh penulis di sini. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sara ala manhajid dhullal fa huwa mutawa'adun binnar. Tapi kalau dia berada di atas manhaj, metode beragama yang sesat, yang menyimpang, maka dia terancam dengan neraka. Ya, dia terancam dengan neraka. Fasihatul manhaj min adamiha yatarattab 'alaiha jannatun aw nar. Maka kesahihan manhaj seseorang, ya benar atau tidaknya manhaj seseorang itu sangat menentukan surga dan neraka. Nah, di sini ada catatan kaki. Kata beliau, wa huwa tahta masyiatillahi ta'ala, hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini semua dikembalikan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Yakni kalau ada orang yang dia ini tidak berada di atas manhaj salaf, alias berada di atas pemahaman yang menyimpang, maka kalau dia mati itu nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia, tapi kalau Allah tidak mengampuni, dia disiksa di neraka, namun siksanya tidak apa? Tidak kekal, selama penyimpangannya bukan kekufuran. Ya, selama penyimpangannya bukan kekufuran. Ya, di sini nanti akan dibahas, selama itu bukan yang mukaffirah. Wa idza lam yatarattab ala sihhatil manhaj min adamihi jannatun aw nar, fama faidatu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manhaj itu tidak berdampak pada surga dan nerakanya seseorang, maka apa terus faedah dari sabda Nabi berikut ini? Nabi mengatakan, wasataftariku hadhil ummah ila 73 firqah
kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nabi mengatakan akan terpecah umatku atau umat ini menjadi 73 firqah. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Cirinya Nabi mengatakan, yaitu mereka yang berada di atas aku dan para sahabatku sekarang ini. Yaitu yang berada di atas akidahku, pemahamanku, jalan beragamaku dan para sahabatku. Tapi ini bukan cuma slogan. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku manhaj saya ma'ana alaihi wa ashabi. Manhaj saya berdasarkan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Tapi ternyata realitanya kita buktikan jauh dari manhajnya Nabi dan para sahabat. Ya, menyimpang dari manhajnya Nabi dan para sahabat. Maka jangan tertipu dengan pengakuan sebagian dai-dai yang mengklaim bahwa saya ini berada di atas manhaj Nabi dan para sahabat. Nggak pengakuan toh. Ya, maka lihat bagaimana ucapan-ucapannya. Oh, ternyata dia mentakwil sifat-sifat Allah. Ternyata dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia rajin mencaci maki, mengkritik pemimpin di depan umum. Ya, ternyata dia meneriakkan jihad yang bid'ah. Ternyata dia mesra, sikapnya terhadap ahli bid'ah lembek. Ya, sikapnya terhadap ahli bid'ah mumayyi'. Nah, makanya seperti ini, meskipun dia mengatakan saya berada di atas pemahaman Nabi dan para sahabat, itu cuman pengakuan saja. Ya. Ada kitab bagus. Jadi mungkin kalau antum bisa download, antum bisa membaca. Sebentar. Judulnya Al-Kawashiful Jaliyah lil furuqi bainas salafiyah wad da'awatil hizbiyah. Ya, Al-Kawashif Al-Jaliyah lil furuqi bainas salafiyah wad da'awatil hizbiyah. Ya, ditulis oleh Abu Abdil A'la Khalid bin Muhammad Al-Misri. Ya, diberikan pengantar oleh Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Nah, di sini kita baca saja daftar isinya saja. Ada 10 poin. Ya, ada 10 poin yang menjadi patokan secara umum membedakan mana dai salafi asli dan dai salafi KW imitasi. Ini secara simpelnya dilihat dari 10 perkara ini. Memang tujuan penulis di sini adalah untuk menyingkap sebagian dai-dai yang berkedok salafi di atas, ngakunya di atas manhaj salaf, tapi ternyata hizbiyah, ternyata dia ahli bid'ah. Dari mana ngelihatnya? Kita lihat daftar isinya saja. Al-Kashiful Awal, Al-Mawqif minal i'tiqad fi sifatillah. Lihat bagaimana sikapnya dia terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini buat bekal antum untuk bisa membedakan. Jangan seperti orang-orang awam. Barometernya orang-orang awam itu, oh kan dia lulusan universitas ini, dia lulusan ini, dia enggak. Itu bukan patokan. Itu bukan barometer pembeda antara dai sunnah dengan dai bid'ah. Oh, tapi dia itu kan jenggotnya panjang. Apa maneh iku? Nggak ada urusannya manhaj sama jenggot. Ya, sudah. Yang pertama apa tadi? Dilihat apanya? Akidahnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang dai misalnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang salah satu namanya adalah Al-A'la atau Al-Ali. Ya, bahwasanya Allah itu tinggi di atas. Maksudnya adalah Allah itu kedudukannya tinggi di atas. Bukan zatnya yang berada tinggi di atas. Nah, ada dai ngomong kayak gitu. Jenggotnya mau panjang juga sampai ubin. Ya kan? Mau celananya ngatung mungkin sampai paha. Ngomongnya kayak gitu. Antum cap apa dia? Dai sunnah atau dai bid'ah? Dai bid'ah. Ya.
Istawa itu artinya istaula. Nah, ini dai apa? Dai bid'ah. Jangan dianggap dai sunnah. Hatta dia memproklamirkan diri sebagai dai sunnah. Kedua tangan Allah itu maksudnya adalah kedua nikmat Allah, atau dua kudrah, atau dua quwwah, kekuatan Allah. Dai apa ini? Dai bid'ah. Kok ragu gitu antum? Nggak usah ragu jamaah. Jadi anak mau mengajak antum itu supaya bisa mendeteksi gitu loh, kejanggalan-kejanggalan dai sejak dini. Iya, antum bisa mendeteksi. Jadi saya mengajak antum untuk supaya punya alarm yang peka. Ya, punya alarm yang peka. Karena nanti antum ketika keluar, antum akan mendapati banyak orang-orang yang berbicara mengatasnamakan agama. Maka kalau antum nggak punya sensor, nggak punya alarm, atau alarmnya rusak, ya tersesat antum. Semuanya diambil, semuanya semuanya diterima ucapannya. Enggak, harus ada pembeda di situ. Kalau ada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang menyelisihi akidah salaf, menyelisihi prinsip-prinsip manhaj salaf, sensor antum itu langsung bunyi. Ya, sensor antum langsung bunyi. Antum misalnya kalau Jumatan di tempat mana gitu, random gitu, lagi safar kemana gitu kan, biasanya ini lagi kebetulan sholat Jumat, ya sudah Jumatan. Kebetulan khotibnya ya dari haula, dari mereka. Kemudian berbicara tentang perkara-perkara yang menyelisihi manhaj salaf. Seperti pernah kita dengarkan, ya seorang khotib Jumat mengatakan bahwasanya kita ini alhamdulillah diberikan banyak nikmat, diberikan banyak keberkahan ya oleh Sunan Fulan, wali Fulan ini. Disandarkan kepada wali Fulan ini yang memberikan keberkahan kepada kita ini karena adanya kuburan Fulan ini. Antum ketika mendengar itu langsung bunyi sensornya titit gitu. Gak tepak itu cangkeme wong iki. Iya jemaah. Ya meskipun nggak bisa langsung bantah gitu loh. Tapi setidaknya antum tahu itu ucapan yang batil, ucapan yang menyimpang. Jangan mantu-mantu tok. Gitu. Enggak. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian al-kashifut tsani, al-mauqif minasyirkiyat. Lihat sikapnya dia terhadap kesyirikan. Bagaimana sikapnya dia terhadap kesyirikan? Apakah sikapnya melempem terhadap kesyirikan? Gak ada pengingkaran terhadap syirik-syirik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan sebagian orang-orang, sebagian dai-dai yang masuk ke dalam kubangan politik, mereka rela ikut berbuat syirik bersama masyarakat demi untuk mendapatkan suara mereka. Sahih jamaah. Kita lihat dai-dai yang nyemplung dalam politik demi untuk meraih suara, mereka rela ikut ke dalam acara-acara syirik. Mereka rela untuk ikut dalam acara-acara yang kufur. Ya. Demi apa? Demi untuk meraih suara. Maka sikapnya melempem sama kesyirikan, harusnya diingkari kesyirikan itu. Harusnya barok, berlepas diri dari kesyirikan. Karena itu ciri seorang atau ciri Islam itu sendiri. Makna Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Al-kashifut tsalits, al-mauqif minal imamah wal bai'ah. Ya, al-mauqif minal imamah wal bai'ah. Lihat sikapnya dia terhadap pemimpin dan terhadap bai'at. Ustadz, ada ustadz di tempat saya itu, dia ngajak jamaahnya untuk membaiat dia. Ya, ini dai sunnah atau dai bid'ah? Dai bid'ah. Ya, ngajak untuk baiat pemimpin organisasi misalnya. Harus baiat sumpah setia. Ya, lihat sikapnya terhadap penguasa bagaimana? Apakah dia mendengar dan taat kepada pemimpin? Dia menjaga lisan dari mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum, atau rajin dia menulis dan mencaci maki pemimpin di depan umum? Dilihat itunya saja. Sudah tutup mata. Mau dia ini gelarnya ya doktor, mau gelarnya LC, mau gelarnya apa, sudah tutup mata antum dari itu. Itu bukan tolak ukur. Al-kashifur rabi',
al-mauqif minal jamaah. Lihat sikapnya dia terhadap jamaah. Ya, jamaah di sini maksudnya adalah yaitu terhadap jamaatul muslimin yang di bawah pemimpin. Apakah dia keluar dari jamaah kaum muslimin? Artinya dia khuruj, keluar dari persatuan kaum muslimin. Maksudnya keluar dari persatuan, yaitu tidak lagi menganggap penguasa sebagai pemimpinnya, sehingga dia keluar dari jamaah. Sebagaimana Nabi mengatakan, man faraqal jama'ata shibran famata alaihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yakni dari persatuan kaum muslimin yang di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, dia keluar dari situ, kemudian dia mati, maka matinya seperti kondisi orang-orang jahiliyah yang nggak punya pemimpin. Di antara kelompok yang keempat ini siapa? Yang di negeri kita yang sering antum dapati. Biasa di pojok kampung, pojok gang itu ada pelangi. Shoot, kelir hijau. Apa? Iya, lidi. Kemudian al-kashiful khamis, al-mauqif minal jihad. Lihat sikapnya dia terhadap jihad. Apakah dia menyeru kepada jihad yang syar'i? Di antara jihad yang syar'i harus, yang menyerukan harus siapa? Waliul amr. Ya, karena itu syarat dari jihad yang syar'i. Nabi SAW mengatakan, innamal imam junnah yuqataluna min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya imam, pemimpin itu adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Berarti di belakang ini apa? Jadi kepalanya atau jadi ekornya? Jadi ekor itu ngikut sama pemimpinnya. Ya. Bahkan ada dai-dai di negeri kita ini luar biasa saking lancangnya. Adzan hayya 'alas shalah diganti dengan hayya 'alal jihad. Ya. Apa ini? Itu hanya ada di negeri plus 62. Ya. Al-kashifus sadis, al-mauqif minad dima'il ma'sumah bil imani wal aman. Ya, al-mauqif minad dima'il ma'sumah bil iman wal aman. Lihat sikapnya dia terhadap darah yang dijaga. Ya, baik dijaga karena keimanannya atau dijaga karena memang dia ini diberi status keamanan. Kalau ternyata dia ini orang yang gampang menumpahkan darah kaum muslimin, seperti ada sebagian dai yang mengajak untuk memberontak, demo kepada pemimpin. Saya siap memimpin revolusi, menggulingkan presiden. Wah, tapi nanti bagaimana kalau jatuh korban, kata dia. Ya memang itu konsekuensinya dari perjuangan katanya. Harus ada korban yang melayang, harus ada yang mati kata dia. Harus ada mayat yang bergelimpangan demi untuk keadilan negara ini. Nah ini menggampangkan apa? Darah kaum muslimin. Ini bukan dai-dai sunnah. Padahal orangnya jenggotnya panjang. Atau dia gampang membunuh orang-orang kafir yang tidak boleh untuk dibunuh, yaitu kafir mu'ahad atau kafir zimmi atau kafir mustakman. Ya, Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya maka dia tidak akan mencium bau surga. Tapi ada sebagian dai-dai yang terpapar pemikiran teroris mengatakan, ya tumpahkan semua darah kaum muslimin, semua darah orang-orang kafir, karena tidak ada kafir kecuali kafir harbi kata dia. Ya tidak ada jenis kafir kecuali kafir harbi. Makanya yang ngebom di Indonesia itu, mereka menganggap bahwasanya turis-turis asing itu kafir harbi semuanya. Padahal mereka kafir harbi enggak? Ini tidak. Mereka masuk ke negeri kita diberi jaminan keamanan oleh penguasa. Diberi jaminan lewat visa itu. Ya, maka nggak boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian yang ketujuh, al-kashifus sabi' al-mauqif minal ulama wa man humul ulama. Lihat sikapnya dia terhadap ulama. Ya, kalau dia ngelancangi ulama, ya, maka dia bukan dai sunnah.
Atau lihat ulamanya siapa. Orang itu bisa dilihat ketika dia ceramah. Qala Sayyid Qutb misalnya. Nah ini sudah ini. Sensor antum bunyi itu. Ya, Qala Yusuf Al-Qardawi. Ya, kalau sudah rujukan-rujukannya orang-orang seperti itu, pastikan dia bukan dai sunnah. Kan yang disebut sama dia adalah ru'us ahlil bid'ah. Kepala-kepala gembong-gembongnya ahlil bid'ah. Ya, lihat siapa ulama-ulamanya. Tapi jangan tertipu juga dengan yang mengatasnamakan qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jangan tertipu juga. Ada yang dompleng nama ulama-ulama itu. Padahal akidahnya jauh dari ulama-ulama tersebut. Bahkan ngaku muridnya Syekh Utsaimin, tapi jauh akidahnya dari Syekh Utsaimin. Yang orang Malang tahu insyaallah. Al-Kashifut Tsamin. Yang ke-8, al-mauqif minal bid'ah wa ahliha. Lihat sikapnya dia terhadap kebid'ahan dan ahlil bid'ah. Terutama tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Mesra ternyata. Bahkan pernah foto bareng Home Pimpa. Iya. Fulan gitu. Pernah foto bareng Home Pimpa. Sama dai-dainya ahlil bid'ah. Naudzubillah. Ya ternyata sikapnya melempem. Jadi seorang dai jangan hanya dilihat ketika dia menyampaikan ilmu. Oh dia kalau menyampaikan tentang masalah bid'ah itu tegas dia itu. Ya, dia tegas ketika menyampaikan masalah bid'ah. Iya, prakteknya bagaimana coba? Ternyata dia mesra dengan ahlil bid'ah, memuji-muji ahlil bid'ah. Nah ini bukan ciri seorang dai yang di atas sunnah. Dia harus barok terhadap ahlil bid'ah itu. Bukan malah mendekati ahlil bid'ah tersebut hanya untuk mencari muka dan yang lainnya, mencari followers. Kemudian al-kashifut tasya' al-mauqif minat takfir. Nah ini juga pembeda. Lihat sikapnya dia terhadap vonis kafir. Apakah dia mudah mengkafirkan orang atau justru dia melempem dalam mengkafirkan orang? Kodohai dua-duanya ini. Yang satu suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, dengan hal-hal yang bukan perkara-perkara yang seorang dikafirkan darinya. Artinya mengkafirkan secara serampangan. Tanpa melihat syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Di sisi yang satunya, nggak mau mengkafirkan sama sekali. Bahkan Yahudi dan Nasrani nggak boleh dikafirkan kata dia. Nah, ini lihat sikapnya terhadap takfir. Dan yang terakhir, al-mauqif min aqidatil wala wal bara'. Lihat sikapnya dia terhadap al-wala wal bara. Nah, ini terutama di akhir-akhir tahun seperti ini nampak dai-dai yang nggak punya sikap wala wal bara terhadap orang-orang kafir. Artinya apa dia? Membolehkan mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Dengan mengatakan boleh mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir selama akidah kita tidak ikut-ikutan mereka. Hanya basa-basi saja. Ada diucapkan oleh seorang yang katanya ya profesor ahli tafsir di negeri kita. Selama kita nggak meyakini seperti keyakinan orang-orang Nasrani, ya maka boleh mengucapkan selamat Natal hanya untuk basa-basi mujamalah saja. Nah ini juga kita dapati hikmahnya ini dari bola tadi jamaah. Kalau ada pertandingan bola di mana tim yang satunya bermain curang sehingga dia mendapatkan kemenangan dari kecurangannya itu, maka tim lawannya ini ridho nggak dengan hasil akhir pertandingan tersebut? Nggak ridho kan? Ketika nggak ridho, apakah mungkin tim tersebut mengucapkan selamat atas kemenangan tim lawan? Nggak mungkin jamaah. Ya. Coba kemarin itu apa yang rame itu Indonesia Bahrain itu. Ada orang Indonesia yang mengucapkan selamat. Kenapa? Kan cuma basa-basi saja. Karena nggak ridho dengan hasilnya katanya. Nah, ini di luar dari pembahasan bola yang sudah kita bahas ya. Kita di sini mengambil apa ya? Mengambil ibroh logika. Karena mereka-mereka ini ketika dibawakan dalil-dalil tentang haramnya mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir dan itu menunjukkan keridhoan kita terhadap agama mereka, mereka mengatakan enggak. Itu dalil-dalil enggak menunjukkan akan hal tersebut.
Maka kita pakai logika, sebagaimana mereka juga mendengung-dengungkan logika. Nggak ada orang Indonesia, tim dari Indonesia mengucapkan selamat atas kemenangan tim lawan yang mainnya curang katanya. Ya. Allahu a'lam di mana curangnya nggak tahu. Yang katanya mainnya curang, nggak ridho. Kenapa nggak mau mengucapkan selamat? Karena nggak ridho. Kalau saya mengucapkan selamat berarti saya ridho dengan hasil pertandingan itu, saya terima dengan pertandingan tersebut. Ya, contoh yang lain juga ketika rame-rame pilpres berapa tahun yang lalu. Ketika salah satu paslon tidak terima dengan hasil pemilu, nah ini diantara kerusakan demokrasi juga. Tapi ya sudah, itu di luar pembahasan kita. Ini kita membahas tentang ucapan selamat. Ketika salah satu calon presiden, capres yang nggak ridho, nggak setuju dengan hasil yang katanya penuh kecurangan, maka antum lihat nggak dia mengucapkan selamat kepada lawannya? Nggak ada, dia nggak mau mengucapkan selamat. Karena mengucapkan selamat berarti apa? Mengakui. Berarti mengakui dia kalah dan mengakui dia lawannya itu menang. Maka dia nggak mau mengucapkan selamat. Ya dia ke pengadilan lah atau apa gitu kan. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya pengucapan selamat konsekuensinya min lawazimihi at-tahni'ah. Min lawazimihi, kelaziman dari ucapan selamat itu berarti apa? Menyetujui. Nggak ada basa-basi itu. Nggak ada cuman basa-basi. Pasti ucapan selamat itu konsekuensinya adalah menyetujui. Maka orang yang mengucapkan selamat Natal konsekuensinya adalah membenarkan akidahnya orang-orang Nasrani. Itu satu paket, itu nggak bisa dipisahkan. Ya, maka hati-hati dengan akidah lunturnya akidah al-wala wal bara. Nggak enak Ustadz, sungkan. Orang-orang kafir ini kan ngucapin kita selamat lebaran, masa kita nggak membalas mereka? Sungkan, nggak enak. Lu kok nggak enak sama orang-orang kafir? Mestinya kok nggak enak sama Allah. Soalnya jemaah, mestinya nggak enak sama Allah. Allah murka dia dibilang punya anak. Allah nggak ridho dirinya dikatakan punya anak. Kok nggak sungkan kau? Kok malah sungkan sama orang-orang kafir tersebut? Nah, kita lanjutkan sedikit dari Ajwibah Mufidah. Kurang berapa menit? Kita lanjutkan sedikit dari footnote yang belum kita bahas. Faman kana ala hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fahuwa min ahlil jannah wa man kana ala ghairi dzalik fahuwa tahtal wa'id. Maka barang siapa yang berada di atas petunjuk manhajnya Nabi dan para sahabat, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang selain itu, maka dia terancam dengan ancaman neraka. Wa minal ma'lumi tsabit 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan di antara yang telah dimaklumi dan ditetapkan di sisi ahlu sunnah wal jamaah, annal ithnain was sab'in firqah al-halika fil hadith laisat mukhalladatan finnar. Bahwasanya 72 yang disebutkan di dalam hadis, 72 kelompok yang sesat itu bukan kelompok yang kekal di neraka. Paham ini? Jadi 72 sesat, 72 terancam neraka, itu nerakanya bukan kekal. Ya, bukan neraka yang kekal seperti orang-orang kafir dan musyrikin. Wala ahada yaqulu bidzalik min ahlil hadis, dan tidak ada seorang ulama ahlus sunnah yang berkata seperti itu. Fata'ammal, maka renungkan ini. Illa an takuna bid'atuhu mukaffiratan wa firqatuhu riddatan. Kecuali apabila kebid'ahannya, penyimpangannya itu sampai pada level kekufuran. Seperti siapa? Rafidhah. Ya, seperti Rafidhah. Nah, baru itu bid'ahnya itu sampai pada level kekufuran. Ulama-ulamanya seawam-awamnya kafir semuanya. Rafidhah ini. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, ulama'uhum wa awamuhum. Jadi bukan cuma ulamanya saja yang kafir, awam-awamnya juga kafir semuanya. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Apakah Yahudi dan Nasrani cuma ulamanya saja yang kafir? Awamnya kafir juga. Maka demikian Rafidhah. Ya, wallahu a'lam, kata beliau. Baik, maka di sini hukum secara umum.
Yang kita katakan manhaj, yang kita katakan yang paling hak, satu-satunya manhaj yang paling hak adalah manhajnya Nabi dan para sahabat. Sedangkan selain itu pasti batil, pasti ke neraka. Ini kita bicara jalannya yang pasti. Adapun orang-orangnya, boleh nggak kita pastikan? Nggak boleh. Kita yang berada di atas manhaj salaf, kita ini belum pasti bisa sampai finish jamaah. Belum tentu. Ya, nas'alullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita tetap berpegang di atas manhaj salaf ini. Kita terus memohon kepada Allah, tapi nggak boleh kita memantapkan diri pasti kita finish di atas manhaj salaf. Demikian juga yang sekarang ini di atas kebid'ahan. Nggak boleh langsung kita vonis dia pasti di neraka, fulan-fulannya ini. Ya, belum tentu, bisa jadi kebalik kondisinya. Fulan ini ternyata diberi hidayah oleh Allah, diakhiri hidupnya di atas sunnah. Atau kalaupun dia di atas kebid'ahan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni bid'ah-bid'ahnya karena dia punya amalan-amalan yang lain. Punya kebaikan-kebaikan yang lain. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau dalam urusan fulan-fulan individu-individunya, kita nggak boleh memvonis surga dan neraka. Kecuali kalau memang ada dalil khususnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, iya. Abu Lahab di neraka, iya. Ya, tapi kalau sekarang ya dalil-dalil umum boleh kita katakan setiap orang yang selain di atas manhaj salaf pasti dia terancam dengan neraka, dan setiap orang yang di atas manhaj salaf pasti dia masuk surga. Itu kaidah secara apa? Umum. Ya, perlu dibedakan. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya berkaitan prediksi. Kalau untuk prediksi cuaca Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Ya, prediksi cuaca kalau memang berdasarkan hukum sebab akibat, ya seperti orang-orang di BMKG itu, mereka mempelajari kondisi atau menentukan prediksi cuaca itu berdasarkan sebab dan akibat. Dilihat pergerakan awannya, ini sebatas yang Anda tahu ya. Dilihat pergerakan awannya, anginnya, ya, apalagi ada ilmunya itu, dan semuanya berkaitan antara sebab dan akibatnya, ilmiah memang. Makanya seperti ini boleh. Tapi kalau memprediksi cuaca dengan sesuatu yang tidak ada kaitan sebab dan akibatnya, maka ini masuknya syirik. Ya, itu jatuhnya syirik. Ya, misalnya ini, antum apa ya yang terjadi gitu loh. Anak contohnya mungkin nggak terjadi. Misalnya antum sedih, ya kemudian antum nangis. Nah, gara-gara antum nangis itu antum prediksikan sebentar lagi hujan. Oh, hubungannya? Paham ya jamaah? Tapi ini nggak terjadi sih. Apa yang terjadi biasanya? Dengan apa biasanya? Pawang. Ya, pawang. Nggak ada kaitan sebab dan akibatnya pawang itu. Ya, pakai sujen, dikai bawang, terus dikai lombok. Kemudian ada apanya? Ono terasi ini. Masak lah. Nggak ada kaitan sebab dan akibat. Maka itu hukumnya syirik. Tapi kalau yang diprediksikan BMKG itu boleh. Itu pun nggak boleh dipastikan. Ya, nggak boleh dipastikan, hanya prediksi saja. Ya sama kayak antum lihat awan mendung, gelap. Antum mengatakan bentar lagi hujan. Ya, bentar lagi hujan. Pasti hujan nggak? Belum tentu juga. Tapi boleh antum memprediksikan. Makanya antum kalau lihat awan sudah gelap, antum pasti ngambil jemuran. Wah, diambil jemurannya, bentar lagi hujan. Ternyata terang lagi. Wallahu a'lam. Apa hukum perkataan Allah itu sutradara dan kita aktornya, ya, atau Allah itu dalang, ya, dan kita adalah wayang? Ini akidahnya siapa? Bukan Qadariyah, Jabriyah. Akidahnya Jabriyah. Namanya wayang itu pasti
sesuai dengan gerakan dalangnya. Ya, dipaksa sama dalangnya. Dalangnya menggerakkan tangannya gini, maka wayangnya ikut gerak seperti itu. Maka apakah kita seperti itu sama Allah? Tidak. Ya, kita diberikan pilihan sama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Meskipun pilihan kita itu tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh mengucapkan demikian. Wah, dengan digulingkan Bashar al-Assad. Nah, ini masalah-masalah nawazil seperti ini, maka lebih baik ditanyakan kepada para ulama. Ya, kita nggak berani berucap dengan masalah-masalah nawazil kecuali dengan ucapan para al-ulama. Wallahu a'lam. Ya, ini berkaitan dengan pekerjaan menjadi pemain bola. Tidak lepas dari hal-hal yang diharamkan menjadi pemain bola profesional itu. Minimal tadi dia membuka aurat ketika dia bermain bola. Kemudian juga dia akan kehilangan waktu-waktu sholat. Kemudian juga dia nggak bisa untuk melepaskan diri dari sponsor-sponsor yang haram. Misalnya ada jersey ya, jersey bola, sponsornya itu sponsor haram, entah itu khamr atau apa, judi, nah itu yang banyak. Bisa nggak pemain muslim itu, oh saya nggak mau, saya minta kosongan saja, bisa nggak? Nggak bisa. Maka pasti dia pakai dan ikut mempromosikannya. Maka pendapatan yang didapatkan itu adalah haram. Ya. Kenapa? Dia mau jadi pemain bola? Sudah, bola buat olahraga saja jamaah. Ya. Cari profesi-profesi yang lain. Antum jangan lihat, wah karena gajinya besar ini. Resikonya besar juga. Bisa sampai cacat lah. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum membeli barang diskon Natal? Apa? Sama hukumnya dengan menerima hadiah Natal. Enggak dibedakan antara ikut merayakan Natal dengan hanya sebatas membeli saja, kemudian kebetulan di situ ada diskon Natalnya. Ya. Sama juga dengan menerima hadiah. Tapi kalau dengan menerima hadiah itu ada dampak buruknya buat antum, ya seperti antum nanti di framing atau antum nanti dikatakan pelin-pelan, nggak mau mengucapkan selamat Natal, tapi kalau hadiahnya mau gitu. Atau menunjukkan kalau antum ini lemah, ya sampai diberi hadiah, diberi pemberian sama orang-orang kafir, antum seakan-akan membutuhkan, menanti-nanti. Kalau ada dampak seperti itu, mending nggak usah diterima. Karena seorang muslim harus menunjukkan izzahnya, harus menunjukkan wibawanya kepada orang-orang kafir, merasa tidak butuh dengan orang-orang tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.